Harga emas sudah menembus rekor baru. Hari ini buyback Antam sudah berada di angka Rp776.000 per tanggal 9 Maret 2020. Banyak orang yang gembira, namun kadang banyak juga yang lengah. Nah, untuk itulah Goldfather ingin sampaikan hal-hal yang harus kita waspadai saat harga emas naik. Silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather ingin sampaikan beberapa hal yang perlu kita waspadai saat emas mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ya, Goldfather sampaikan hal ini karena berdasarkan pengalaman yang pernah Goldfather jalani di sekitar tahun 2009 sampai 2011. Ya, yang pertama adalah saat harga emas naik, sekali lagi Goldfather sampaikan tetaplah tenang, stay calm ya. Tidak perlu euforia berlebihan. Kenapa? Kadang orang-orang yang euforianya berlebihan itu pas harga emas mengalami penurunan, yang tadinya sangat mendukung emas nih, investasi emas terbaik, kenaikannya 30% setahun. Begitu harga emas turun langsung menghujat, emas sudah tidak bagus lagi dan sebagainya. Nah, biasanya yang seperti ini menurut Goldfather belum siap atau kurang paham tentang investasi di emas ya. Kan semua ada naik dan turun. Tenang aja, tetap tenang. Yang mau beli juga tidak usah panik lagi, belinya gunakan dana secukupnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan dana, jangan berkecil hati ya. Goldfather sampaikan kembali bahwa adanya produk-produk investasi emas berupa emas digital maupun emas fisik sekarang sangat memudahkan kita untuk berinvestasi di emas. Ada yang dari tabungan emas, contoh di Pegadaian bisa mulai dengan Rp10.000 dan proses pembukaannya sangat mudah. Tinggal datang ke cabang Pegadaian terdekat. Ada juga yang melalui aplikasi yang lain, ada Tamasya, ada Peluang, atau ada juga tabungan Brankas Antam. Ada Laku Emas dan sebagainya, teman-teman. Silakan dipilih sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Perbandingan beberapa tabungan emas sudah sempat Goldfather sharing di beberapa video yang lalu. Itu yang kedua. Jadi jangan berkecil hati. Yang dananya sedikit bisa mulai dengan tabungan emas atau membeli emas yang kecil-kecil. Ada mini gold, ada emas mini, ada Ewa Gold, ada big emas, ada emas duit dan sebagainya ya. Mulai dari 50.000 sudah bisa punya emas fisik. Yang ketiga yang paling penting adalah teman-teman, waspadalah dari orang-orang atau pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Periode 2008 saat Amerika krisis hingga 2011 yang membuat harga emas itu naik sangat tinggi. Banyak sekali komunitas yang berkedok investasi emas, tapi sebenarnya adalah money game, teman-teman. Ujung-ujungnya adalah penyelenggaranya ya kabur, nggak tahu kemana dan merugikan banyak orang. Nah, biasanya ini yang tergiur dengan iming-iming satu harga emas yang sangat murah, ada yang di bawah buyback Antam, atau tergiur oleh tingkat bagi hasil yang sangat tinggi, 5% per bulan atau lebih. Akhirnya berinvestasi di emas tanpa menyesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi keadaan kita, baik secara psikis maupun keuangan. Goldfather sempat mengalami hal-hal seperti itu. Naik, pas mulai turun, kabur. Tolong diwaspadai. Jadi hati-hati terhadap penawaran-penawaran investasi emas yang menggiurkan. Ya, indikatornya tadi dua, misalnya harganya sangat murah di bawah buyback Antam atau memberikan bagi hasil yang sangat tinggi. Ya, yang keempat yang juga ingin Goldfather sampaikan adalah ini berdasarkan dari pertanyaan teman-teman, yaitu saatnya beli atau jual, Pak. Sekali lagi Goldfather sampaikan, buat Goldfather sendiri membeli emas itu saat tepat, sekali lagi bukan masalah harga naik atau pada saat harga turun. Kita nggak tahu besok itu harga akan naik atau turun. Jadi sekali lagi, kalau memang dananya sudah ada
yang dialokasikan untuk membeli emas, silakan dibelikan emas secukupnya ya. Apakah sekarang saatnya menjual, Pak? Ini yang tadi nomor 4 ya. 4A, apakah saat yang membeli? Ada yang nanya, apakah ini saat membeli? Ingin nunggu harga turun? Pertanyaan Godfather, kira-kira turunnya kapan, Mas? Dia juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu ya. 4B nih, apakah ini saat yang tepat untuk menjual? Boleh jadi ini adalah saat yang tepat untuk menjual. Kalau ya, saran Godfather nih, kalau memang sekali lagi kita punya tujuan investasi. Jadi saran Godfather, jangan jual emas Anda kalau nggak punya tujuan, cuma sekedar ingin ngambil kelebihannya karena harga emas sudah naik, terus kita nyimpen uang dana cash gitu ya. Ini sangat besar godaannya untuk membelanjakan dana tersebut ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan finansial kita. Ini yang Godfather khawatirkan. Tapi sekali lagi, kalau memang tujuan investasinya itu sudah tercapai dengan kita menjual emas yang sudah kita simpan, silakan. Ada yang mau beli rumah, pergi haji atau umroh, atau bayar sekolah anak, atau tujuan investasi lainnya. Kalau memang nilai emasnya sekarang dirasa sudah cukup, silakan dijual, dananya langsung digunakan untuk tujuan investasi masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman semuanya, Godfather ingin ingatkan satu lagi materi yang sepertinya nggak favorit di kalangan investor emas, yaitu mengenali profil risiko kita masing-masing. Sekali lagi, kenali profil risiko teman-teman masing-masing. Apa gunanya? Kalau kita sudah mengenali profil risiko kita, maka kita akan diarahkan ke jenis investasi yang sesuai profil risiko kita. Maksudnya apa sih profil risiko? Nah, sebentar dulu ya. Godfather ambil referensi dari Mandiri Investasi ya. Apa sih yang dimaksud dengan profil risiko? Godfather bacakan ya. Profil risiko seseorang menggambarkan tingkat toleransi terhadap risiko atau sejauh mana ia dapat menanggung risiko. Profil risiko ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, lingkungan, dan pemahaman mengenai investasi. Ya, biasanya orang investasi ikut-ikutan, ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya Godfather ngingetin kembali, ya, investasilah sesuai dengan profil risiko Anda. Investasi di emas secara umum memang profil risikonya relatif menengah sampai rendah, tapi ada juga pola-pola investasi emas yang profil risikonya tinggi ya. Untuk mengetahui profil risiko kita masing-masing, salah satu caranya adalah ketik di Mbah Google nih, cari kuesioner profil risiko. Nah, biasanya kalau Godfather dapetin tuh untuk kuesioner profil risiko untuk investasi di reksadana. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Nah, setelah kita coba, ingat ya, ini nggak ada salah atau benar. Jawablah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian nanti hasilnya adalah biasanya ada 3 jenis profil risiko tuh. Satu yang konservatif atau secure, kedua moderat, dan yang ketiga agresif. Nah, ini dalam konteks investasi emas tipenya bisa beda-beda. Sekali lagi, yang konservatif atau secure bisa membeli emas dari bagi hasil depositonya misalnya, sehingga pokok depositnya tidak berkurang. Yang moderat ya bisa membeli emas langsung, punya dana belikan emas. Contoh misalnya punya 100 juta. Yang kalau tipe konservatif atau secure, 100 juta didepositikan, hasilnya dibelikan ke emas. Kalau yang moderat sekarang punya 100 juta, langsung dibelikan ke emas. Ada risikonya? Yes, risikonya lebih besar dibandingkan yang secure tadi. Kalau harga emasnya turun, maka bisa terdampak risiko kerugian seandainya emasnya dijual. Tapi kan relatively orang investasi emas kan untuk jangka panjang, itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, profil risikonya agresif. 100 juta bisa diputar beberapa kali sehingga emasnya ini menjadi banyak dengan pola-pola investasi emas yang berisiko tinggi ya. Yang salah itu menurut Godfather yang kadang kurang tepat, orang profil risikonya konservatif ikut-ikutan pola investasi emas dengan profil risiko agresif, akhirnya
stres ya. Itulah 5 hal yang ingin Goldfather sampaikan di tengah-tengah gejolak kenaikan harga emas yang sangat tinggi ini ya. Tetap tenang, stay calm and buy gold. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum.